Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasdim, yang saya hormati perwira staf, yang saya hormati para dan ramil, rekan-rekan perwira, bintara, tamtama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melangkahkan kaki menuju ke Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan atau memperingati Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kemudian adapun tema dalam kegiatan Isra Mi'raj ini yaitu menghayati dan mengamalkan hakikat makna peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan dari peristiwa tersebut Nabi memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Adapun mengenai keistimewaan Isra Mi'raj ini akan kita dengarkan tausiah dari penceramah yang sudah kondang kalau kita bilang ya kan, yaitu Ustadz Tasir. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semuanya mudah-mudahan dapat memberikan gambaran serta bisa langsung diamalkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti ceramah yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini salam adalah doa, sebelum kita melaksanakan Isra dan Mi'raj agar mendapatkan keberkahan, maka kita ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
Innallaha wasami'ul basir. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0804 Magetan, Bapak Kasdim, Perwira Staf, dan Bapak Komandan Koramil jajaran Kodim 0804 serta anggota Tamtama Bintara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra dan Mi'raj tiap tahunnya itu mengapa diperingati? Agar kita ini tahu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwakan agama dan mendapatkan perintah yang namanya sholat 5 waktu. Pada bulan ini adalah bulan mulia yang dinamakan bulan Rajab. Pantaslah kita memperingati kejadian yang besar, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mana makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, sehingga Nur Muhammad ini sebelum diciptakan ke dunia ini sudah diciptakan sebelum dunia ini diciptakan. Jadi dunia ini ada karena nurnya Nabi Muhammad. Kita ada berada di dalam majelis seperti ini karena dakwah dan perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini diceritakan langsung di dalam Al-Qur'an, hadirin. Kemudian dibesar-besarkan langsung oleh penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pentingnya kejadian Isra dan Mi'raj ini sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi kita baca di awal, Subhanalladzi asra bi abdihi al-laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritanya telah mendakwakan agama dengan penuh pengorbanan, siang dan malam di Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi hadirin, tanggapan orang-orang Mekah, jadi dakwanya Nabi ini ditanggapi orang-orang Mekah begitu berat diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya sedikit saja yang mau menerima dakwah beliau. Jadi tidak semua orang yang mau menerima dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW ini. Maka beliau pun pergi ke Taif dengan harapan, beliau berharap orang-orang Taif menyambut beliau dengan sambutan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka di kampung Taif, orang-orang Taif menyiapkan pemuda-pemuda yang kekar dan gagah-gagah.
tidak menyambut Nabi dengan senyuman, tetapi dengan pukulan dan lemparan batu. Inilah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita peringati tiap tahun agar kita tahu perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mengajak umatnya untuk senantiasa bisa seluruhnya diberi kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Ternyata orang-orang Taif itu sangat keras sambutannya, sebagaimana tadi diceritakan, dilempari batu, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW berdarah-darah kakinya, kepalanya, sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu mintalah kepada Allah agar orang Taif ini dilaknat, atau kalau kau restui, gunung ini akan saya lemparkan kepada orang-orang Taif agar semuanya musnah. Maka apa jawaban baginda Nabi? Saya ini diutus sebagai rahmatan lil alamin, memperbaiki agar orang-orang menjadi baik. Tetapi kalau saya melaknatnya, bagaimana? Nanti yang memperjuangkan, meneruskan perjuangan saya siapa? Maka doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tuanya sekarang memusuhi saya, mungkin anak cucunya nanti akan bisa memperjuangkan dan bisa mengamalkan agama. Berkat doa daripada baginda Nabi ini, orang-orang Taif sampai sekarang menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi penghafid-hafid Quran atas jasa doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif itu gagal, hadirin. Dengan cacian, dengan makian, dengan lemparan batu, kesusahan-kesusahan dalam agama bukan menunjukkan kegagalan. Jadi dakwanya Nabi dengan dimusuhi orang Taif dan orang Mekah ini bukan kegagalan, bukan kesusahan. Kesusahan itu kalau meraih ridhonya Allah, justru ia menjadi kemuliaan. Jadi kalau kesusahan berjuang agama itu kok susah, itu tandanya Allah memuliakan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepulang dari Taif, baginda Nabi Muhammad SAW tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba beliau mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini salah satu hikmahnya. Nah ini salah satu hikmah yang terkandung di dalam Isra Mi'raj adalah peristiwa untuk memberikan perjalanan, memberikan pelajaran kepada umatnya Nabi Muhammad, bahwa susah payah untuk mengamalkan agama ini, hadirin, susah payah untuk dakwah agama ini bukan semestinya disesali, tetapi justru semestinya harus disyukuri. Jadi kalau kita bersusah payah di dalam amal agama, maka kita harus mensyukurinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bukan jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan berkah.
Dalam perjalanan ini macam-macam hal telah ditempatkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Maka kabar-kabar surga dan kabar-kabar neraka ini membuat baginda Nabi Muhammad SAW tidak enak tidur, tidak enak makan, menangis selama 40 hari melihat keadaan neraka ini. Begitu susahnya, begitu dahsyatnya yang namanya azab neraka ini. Maka sebagai peringatan kita umatnya ini, jangan sampai kita ini masuk ke dalam neraka. Maka caranya adalah supaya kita ini bahagia dunia akhirat, yaitu mencontoh cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan. Dalam perjalanan ini macam-macam telah ditampakkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di Baitul Lam. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj ini baginda Nabi mampir di Baitul Lam, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan di Baitul Lam. Hal itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, itu Isa yang diburu-buru oleh kaumnya, tetapi akhirnya diangkat oleh Allah ke langit. Dia disusahkan oleh manusia, namun dia tidak menjadi hina, malah menjadi mulia. Jadi kalau kita ini dihinakan orang karena berjuang untuk agama, bukan hina, sesungguhnya derajatnya dinaikkan dan dimuliakan oleh Allah. Seluruh para nabi dalam berjuang mengajak umatnya supaya tidak ada yang susah yang selama-lamanya, yang namanya negeri akhirat ini. Maka sebanyak 24.000 nabi dan 13.000 rasul yang tercantum dalam Al-Quran, 25 nabi. Semuanya mengajak, mengingatkan kita semuanya agar mengamalkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ziarah ke kuburan yang sangat wangi. Jadi dalam perjalanan yang kedua ini baginda Nabi Muhammad SAW berkunjung ke kuburan yang sangat wangi. Ada suatu tempat yang begitu wangi sekali. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa itu wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Itu kuburan seorang wanita yang telah berkorban untuk agama, yaitu istri Fir'aun, Aisyah." Jadi semua orang yang mengamalkan agama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mulia itu bukan orang yang pangkatnya tinggi.
hartanya banyak. Bukan itu, tapi ketakwaannya lah yang membuat mereka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pun berziarah ke makam Aisyah dan sholat 2 rakaat di sana. Jadi Rasulullah SAW perjalanan kedua yaitu ziarah ke makam Aisyah yang makamnya sangat wangi karena berjuang, berkorban untuk agama ini sehingga dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi pelajaran bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pejuang-pejuang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi siapa berjuang untuk agama tidak akan sia-sia, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit oleh Allah. Seluruh para nabi dan para rasul alaihissalam ada di langit. Perlu kita renungi bahwasanya para nabi dan para rasul alaihissalam itu hidup di sana, yaitu di langit. Di alam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Nabi Idris alaihissalam. Di sana ada Nabiullah Musa alaihissalam. Di sana ada nabi-nabi yang lain. Di langit ketujuh ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW juga berjumpa dengan para nabi ini hadirin. Sayyidul Anbiya bertemu dengan para nabi, para anbiya. Inilah yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Pelajaran bagi kita semua bahwa kita ini jangan hanya memikirkan bumi saja. Jadi maknanya itu kita jangan sampai mikirkan di bumi ini saja. Kalau kita hanya memikirkan yang ada di bumi, kok itu saja, maka inilah awal daripada kerugian dan celaka ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita pandang dan kita ingat para nabi, para rasul ada di sana. Mereka hidup di sana, yaitu di akhirat. Jangan merasa kalau kita ini berjuang perasaannya nggak punya teman. Jadi kalau berjuang untuk agama ini nggak ada teman, ada teman, nggak ada teman, tetap berjuang. Karena apa? Karena kita ditemani oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Teman kita adalah para nabi. Teman kita adalah para rasul alaihissalam, pengikut-pengikutnya. Maka tambah diri kita ini untuk mencontoh daripada para nabi, para rasul, yaitu mengajak orang supaya bisa mengamalkan yang namanya berjuang untuk amal agama. Dalam perjalanan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW itulah yang terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW di sana disuruh mengimami para nabi. Jadi nabi sebanyak 24.000 dan rasul 13.000 itu semuanya berkumpul di sana dan Rasulullah menjadi imamnya. Diiklankan, diumumkan oleh Allah kepada seluruh penduduk langit. Inilah Sayyidul Anbiya, inilah pimpinannya para nabi, inilah pimpinannya para rasul, inilah semulia-mulia makhluk yang aku ciptakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pantas bergembira karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya semua kita akan mendapat syafaat
yaitu masuk surga semuanya tanpa kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak mengamalkan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mencintai sunnah-sunnahnya, mencintai perjuangan beliau, mencintai yang namanya umat ini. Yang mencintai bagaimana? Ya kita duduk di dalam majelis seperti ini. Cara mencintai agar kita nanti bertemu, berkumpul tidak hanya di dunia, tetapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW telah berkorban banyak untuk umat. Beliau telah mencurahkan tetesan air matanya, tetesan keringatnya, bahkan tetesan darah untuk membangun umat ini. Sedangkan beliau adalah Sayyidul Anbiya, semulia-mulianya makhluk, yang paling istimewa. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon pun tunduk dan hormat. Jadi kalau Rasulullah itu berjalan zaman dulu, pohon itu berdatangan, tunduk dan hormat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Binatang-binatang pun diam karena adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan batu-batu pun mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang seperti itu telah berkorban habis-habisan untuk apa hadirin? Untuk membangun umat ini, supaya umat ini berjalan menuju surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah katakan, manusia itu kalau saya tampakkan wujudnya kematian, maka tidak akan bisa tidur, tidak enak makan, dan tidak bisa tersenyum sepanjang hidupnya. Untung kita tidak diperlihatkan. Maka hadirin, begitu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita renungi betul-betul agar kita ini tidak pikir tentang dunia yang hanya sebentar, yang semua kita kumpulkan tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah duduk kita di dalam majelis ini, majelisnya Rasulullah, memperingati peringatan Isra Mi'raj ini. Maka insya Allah dengan janjinya Allah, siapa sering duduk di dalam majelis ilmu, dia sejak di dunia sudah menjadi catatan penduduk surga. Allahumma amin. Maka setiap ada majelis-majelis ilmu, kita harus gembira, seperti mendapatkan kegembiraan, mendapatkan harta dunia dan isinya hadirin. Tetapi kalau kita fahamnya tentang dunia, maka amal akhirat ini tidak akan bisa membekas dalam hati kita. Sehingga mendatangi sholat juga asal-asalan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Tetapi bagaimana sholat saya mendatangkan ridho, bagaimana umur saya dapat ridho, bagaimana sehat saya diridhoi oleh Allah. Pernahkah kita berpikir sedalam itu? Maka supaya kita bisa berpikir mendalam tentang kehidupan dunia yang singkat ini, maka kita sering-sering hadir di dalam majelis ilmu, majelis taman-taman surga yang dibuat oleh baginda Nabi. Ketika orang itu senang duduk di taman surga, otomatis dia akan menjadi penduduk surganya Allah. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Maka jangan sampai bangunan yang telah dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan susah payah ini tidak kita rawat. Jadi berjuangnya Nabi sampai berdarah-darah. Harta, kalau dikumpulkan harta orang sedunia ini masih banyak hartanya Rasulullah, tapi habis untuk
mendakwakan agama ini. Bahkan sampai meninggalnya saja hanya kain kafannya itu yang dipakai sholat itu tiap hari, karena tidak ada. Hartanya untuk khidmat agama, umurnya untuk khidmat agama, sehatnya untuk khidmat agama. Nah ini harus kita suri toladani. Minimal anak istri kita jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Maka kita harus menjaga umat ini, kita harus memikirkan umat ini, kita harus mendoakan umat ini, kita harus menuntun umat ini menuju jalan Allah Subhanahu ta'ala, menuju masjid-masjidnya Allah. Maka kita setiap selesai sholat taklim 5 menit. Orang yang duduk itu 80.000 tahun dosanya diampuni. Dihitung ibadah terus menerus. Loh, begitu mulianya itu loh. Karena kita fahamnya hanya dunia, tidak paham akhirat. Setiap selesai, ya ini nanti ada taklim. Lari duluan. Karena apa? Hawa nafsu itu selalu menginginkan keburukan, hadirin. Tidak ingin kita menjadi orang baik. Maka kalau kita manjakan nafsu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Kalau umat ini tidak dirawat, tidak dipikirkan, maka bagaimana hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana rasa syukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau ditaruh mana muka kita ini nanti di padang mahsyar kalau kita tidak sungguh-sungguh memikirkan warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu umat Islam. Itulah warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Harus kita rawat dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjaga umat Islam ini. Kita harus memikirkan umat Islam ini. Kita harus mendoakan umat Islam ini. Kita harus menuntun umat Islam ini menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju masjid-masjid Allah dan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang. Itulah tandanya kita ini bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersyukur dan senang menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti di sana, hadirin, di padang mahsyar kita akan berjumpa dengan beliau, minum dari telaga Kausar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ke padang mahsyar, orang-orang yang selalu mengamalkan agama ini, hadirin, akan mampir dulu di telaga Kausar, minum satu teguk, maka tidak akan haus selama-lamanya selama perjalanan menuju padang mahsyar. Tetapi bagi orang yang tidak mengamalkan agama, maka tidak dapat jaminan bisa minum di telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Dan siapa senantiasa duduk di dalam majelis ilmu, duduk di dalam majelis pengajian, maka Allah menjamin masuk surga bersama Rasulullah SAW, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, hadirin. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum ada langit. Hanya saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jadi Allah itu bukan bertempat di langit, tetapi Allah menemui baginda Nabi Muhammad SAW di atas langit.
dicarikan tempat yang paling istimewa di alam semesta ini. Untuk apa hadirin? Yaitu untuk menerima perintah yang sangat mahal. Perintah sholat 5 waktu. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke langit pada tanggal 27 Rajab, maka umat beliau kita ini juga dapat mi'raj. Sebagaimana mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW dapat bagian dari mi'raj ini, yaitu dengan sholat 5 waktu. Dalam suatu hadis dikatakan, as-sholatu kurbanul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang iman. Sholat itu kurban, pendekatan dirinya orang iman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW menembus 7 langit, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman dengan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita perlu merenunginya betul-betul. Para ulama mengatakan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya kejadian Isra dan Mi'raj ini. Suatu kejadian yang belum pernah terjadi pada diri Nabi maupun selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah untuk menerima perintah sholat. Jadi di dalam perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di mi'raj di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, nanti kalau kamu sudah menghadap Allah, kalau kamu sudah turun, mampir lagi ke sini. Oke, itulah dialognya baginda Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Musa alaihissalam. Maka perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yaitu sebanyak 50 waktu. Maka setelah mendapat perintah 50 waktu sholat dalam 1 hari 1 malam ini, baginda Nabi Muhammad SAW mampir lagi di langit ke-6 bertemu dengan Musa alaihissalam. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang diberikan Allah kepadamu? Saya diperintah melaksanakan sholat 50 waktu, wahai Musa. Apa 50 waktu? Nggak kuat umatmu. Kamu balik minta keringanan. Mumpung Allah itu pasang diskon yang banyak. Maka baginda Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit sesuai dengan sejarah bahwa Rasulullah SAW naik turun sampai tinggal sisa 5 waktu. Maka mampir lagi ke tempatnya Musa alaihissalam, wahai Rasul Allah, bagaimana? Tinggal 5, wahai Musa. Enggak kuat, kamu kembali lagi menghadap minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW karena sudah naik turun malu untuk kembali lagi. Sudah 5 waktu, insya Allah umat saya kuat. Umat saya itu hanya diberikan 1 kali sholat dalam 1 hari 1 malam saja, tidak mampu, wahai Rasul. Geledek semua. Yang mana umat saya itu besar-besar, dadanya 4 meter, tingginya 30 meter.
begitu gagah dan kuatnya, itu pun nggak mampu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang 1 waktu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil diberi waktu dalam 1 hari 1 malam menjaga sholat 5 waktu, tidak mampu. Maka hadirin, apa yang terjadi? Apa yang terlihat? Ternyata prediksi Nabi Musa alaihissalam terjadi pada saat ini. Ketika dipanggil sholat, masih sibuk dengan pekerjaan, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Maka supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah ketika menerima pengadilan, yaitu hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkan agama sebagaimana Rasul contohkan di dalam mengerjakan sholat 5 waktu senantiasa berjamaah dan tepat waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra Mi'raj ini hikmahnya yang terbesar adalah agar kita ini mengetahui keagungan dan kemuliaan sholat. Maka bagaimana kita memperhatikan sholat kita? Di antara memperhatikan sholat adalah datang sebelum waktunya. Apalagi hari Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari raya umat Islam dalam 1 pekan. Maka kita disunahkan pagi-pagi untuk berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat. Ini yang diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal itu untuk apa hadirin? Yaitu untuk mengagungkan amalan sholat. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sekitar kita? Bila datang hari Jumat, kebanyakan umat Islam yang tidak paham untuk mengagungkan amalan sholat ini, maka mereka dengan mudahnya berangkat menyengaja telat-telat. Bahkan sholat Jumat khotib sudah naik, baru datang satu-satu. Bahkan khotib sudah selesai baru datang. Maka Nabi katakan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Jumat itu ada keistimewaan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa datang di awal waktu di shop pertama, maka dia bagaikan berkurban seekor unta. Bila datang di saf yang kedua, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor sapi. Itu pahalanya hadir. Kemudian yang kloter ketiga mendapatkan pahala seperti berkurban seekor kambing. Kloter keempat diberi pahala seperti berkurban seekor ayam jago. Di kloter keenam akan mendapatkan pahala seperti bersedekah sebutir telur. Nah, disinilah kata Nabi, malaikat menutup catatan amal bila khotib sudah naik mimbar. Tapi apa yang terjadi hadirin? Khotib naik mimbar masih saja santai di luar, tidak menyegerakan langkahnya, santai-santai saja. Karena apa? Karena tidak paham tentang keagungan amalan sholat. Kalau orang itu paham tentang keagungan amalan sholat, maka dia tidak pernah menyengaja untuk telat-telat di dalam mengamalkan sholat Jumat. Tetapi apa yang terlihat? Kebanyakan umat Islam yang tidak paham mendatangi sholat Jumat sengaja telat karena tidak paham agungnya hari Jumat. Jangan sampai kita ditipu
yang namanya setan penipu yang ulung. Kamu itu yang penting sholat, nggak usah cepet-cepet, yang penting melaksanakan sholat sudah beres. Itulah bisikan-bisikan setan ke dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi bila kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengagungkan amalan yang namanya sholat ini. Sampai di masjid kita malah ngantuk, sudah telat ngantuk lagi. Itu adalah kerugian yang luar biasa. Seumpama kita mengetahui bagaimana keagungan sholat dan keistimewaan sholat, kita akan menggigil karena gembiranya dan menggigil karena takut mengerjakan amalan besar yang namanya sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu macam-macam hadirin. Akan tetapi salat yang paling istimewa adalah salat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mi'raj tersebut. Maka bagaimana kita menjaga salat 5 waktu ini dengan sungguh-sungguh. Ada seorang murid datang mengeluh kepada gurunya. Guru, saya ini banyak kesulitan ini dan itu guru. Apa yang harus saya perbuat? Maka guru mengatakan kepada muridnya, sesungguhnya kamu telah meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah tanpa kamu rasakan. Jadi kita ini kalau ingin hidupnya tidak pernah susah, hidupnya tidak pernah ada susah sama sekali, maka resepnya adalah senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Maka sang guru ini berpesan kepada muridnya, loh, apa itu guru? Resep biar nggak pernah susah itu apa guru? Yaitu sholat. Seumpama sholat kamu itu beres, maka masalah-masalah kamu akan beres semua. Bagaimana tidak kamu banyak masalah? Lah kamu sholat saja seenakmu, sesuai dengan hawa nafsumu, tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kamu itu loh menghadap Allah, menghadap kepada pencipta alam semesta, menghadap kepada penguasa alam semesta sehari semalam 5 kali. Bagaimana masalah kamu tidak beres? Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, maka semua masalah akan beres. Bagaimana tidak beres? Wong kita tiap hari sowan 5 kali kepada penguasa alam semesta, sehari semalam 5 kali. Kok masih ada masalah? Tidak mungkin. Masalah kamu tidak beres itu sebabnya adalah karena sholat kamu tidak beres. Sholat kamu ala kadarnya saja. Makanya masalah-masalah kamu tidak selesai. Seumpama sholat kamu itu benar-benar kamu perhatikan, menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan betul mengharap ridho Allah, pasti semua masalah kamu akan selesai. Masalah kamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mencari jalan keluar. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mengeluh ke sana, mengeluh ke sini. Sedangkan jalan penyelesaian masalah ada di depan mata kita hadirin, yaitu sholat 5 waktu. Namun kita tidak memperhatikan hal itu. Sholat 5 waktu yang paling istimewa adalah sholat Jumat. Dalam suatu riwayat dikatakan, umat Muhammad begitu mulianya
Kalau umat Nabi Musa perlu acara khusus untuk menghadap kepada Allah, yaitu mereka datang di puncak gunung Tursina yang sangat tinggi. Jadi kalau mau sholat, umatnya Nabi Musa alaihissalam ini harus naik gunung dulu, bersusah payah dulu, dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun kita ini umatnya Nabi Muhammad ini dengan sholat Jumat mendapatkan nilai dan mendapatkan pahala melebihi umatnya Nabi Musa alaihissalam di puncak gunung Tursina ketika mau mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita mementingkan sholat, kemudian kita meyakini bahwa sholat adalah perkara istimewa. Kalau ada orang beranggapan bahwa sholat itu bukan perkara istimewa, maka kita perlu mempertanyakan iman dia. Sholat itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu tidak menganggapnya istimewa, maka iman kamu itu bagaimana? Iman kamu itu diragukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau sudah tidak mengagungkan sholat, meremehkan sholat, maka dia remeh di hadapan Allah. Maka dia adalah orang yang sangat berbahaya. Hatinya sudah benar-benar rusak dan rusak. Jadi kalau orang itu sudah tidak mengagungkan sholat, sesungguhnya hatinya rusak dan rusak. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita ini harus mementingkan yang namanya sholat 5 waktu. Itu saja kajian pada hari ini. Marilah kita tutup peringatan Isra Mi'raj. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azika wa adhimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semuanya, warga TNI Kodim 0804 Magetan ini. Ya Allah yang maha mengabulkan segala doa, aku mohon kepada-Mu ya Allah, semua anggota yang sakit segera Engkau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang rezekinya tidak lancar Engkau lancarkan ya Allah. Rezekinya tidak mudah Engkau mudahkan ya Allah. Hanya kepada-Mu ya Allah kami berharap, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.